Baik, perkenalkan inilah hasil karya kreatif dan inovatif dari Yayasan Topi Bambu juga. Selain membuat inovasi produk, kita juga memanfaatkan serat alam yang ada di Provinsi Banten. Saya Agus Hasanuddin, biasa dipanggil Kang Agus. Kesibukan saat ini saya sebagai Ketua Yayasan Topi Bambu dan owner Bambu Craft. Yayasan Topi Bambu ini memang sebuah lembaga yang pertama kita melakukan edukasi buat para pelajar, yang kedua pemberdayaan masyarakat, yang ketiga pelestarian kearifan lokal, dan kita membuat bagaimana masyarakat dan pemuda bisa mempunyai wirausaha baru. Ya, kalau berbicara topi bambu, kami lahir di Tangerang dan kami mengenal topi bambu sudah lama, dan itu merupakan bagian dari kerajinan tradisi budaya yang telah dilakukan sejak tahun 1800 hingga saat ini masih ada dan tetap dilestarikan. Tahun 84 kan masih dipakai di masyarakat pelajar ya, khususnya para pelajar untuk topi pramuka. Tapi berjalan dengan waktu, akhirnya topi bambu itu digantikan dengan topi lain. Nah, dengan keberadaan kami sebagai yayasan, bagaimana kerajinan tradisional tadi agar tidak punah, kami membuat lembaga. Dengan lembaga ini kami bisa melakukan edukasi, pemberdayaan, dan pelestarian kerajinan topi bambu tidak punah. Nah, yang paling menarik dengan adanya Yayasan Topi Bambu ini, kami fokus pada pelestarian, fokus pada pendidikan vokasi. Akhirnya kami melakukan pendidikan vokasi ke suku anak dalam Jambi, kemudian ke pegunungan Papua di sana. Melakukan edukasi bagaimana kearifan lokal yang ada di sana kita lakukan untuk sharing, bagaimana bisa bermanfaat dan bisa memberikan ekonomi masyarakat. Kemudian kita melakukan pemberdayaan di Suku Bugis, yaitu di Bone, pernah kita melakukan. Kemudian di Sumatera juga ada, dan dengan adanya lembaga tadi kita bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, pemerintah, akademisi, komunitas, dan media terutama gitu. Tahun 2021 kita menginisiasi namanya Festival Topi Bambu. Nah, dengan Festival Topi Bambu tadi kita membuat konsep seni pertunjukan. Ada seni budayanya, kemudian parade baju karnavalnya. Kemudian kita berkaitan dengan tahun berikutnya kita kolaborasi dengan Kemenristek Risti ya. Kita membuat produk karya kreatif, produk inovatif. Akhirnya kita membuat potensi yang ada di Banten ini kita angkat menjadi karya kreatif inovatif. Nah, di samping itu juga akhirnya kita membuat namanya lembaga wadah namanya PISAT, Pusat Inovasi Serat Alam dan Tenun. Nah, akhirnya dengan PISAT tadi kita membuat beberapa klaster. Kemudian kita juga lebih mengangkat bagaimana seni budaya yang ada di Banten, khususnya kita kolaborasi dengan Sanggar Saria yang memang fokus pada dunia fashionnya. Jadi kita combine topi-topi ini dengan serat alam, wastra, dan juga limbah. Contohnya ini kita kombinasikan, ini topi bambu, dasarnya topi bambu, masih dengan bambu. Kita kombinasikan dengan serat kayu, lalu di sini juga ada akar-akar pohon. Jadi bagaimana pemanfaatan limbah ini menjadi suatu produk yang memiliki nilai estetik dan nilai jual. Ini juga topi khas Baduy yang kita kombinasikan seperti ini. Ini namanya Beauty of Banten, ada kostumnya juga. Jadi kita kombinasikan juga dengan sisa percat tenun Baduy. Ini dari sisa anyaman bambu yang ada di pengrajin di Kabupaten Tangerang. Jadi sisa-sisa limbah ini kita manfaatin juga. Jadi produk seperti ini kita kombinasikan juga dari bulu kelinci. Ini dari limbah restoran kelinci, sate kelinci. Jadi kita minta juga limbahnya untuk kita kombinasikan. Dan ini juga sisa-sisa benang tenun yang ada di pengrajin di suku Baduy, itu juga kita manfaatkan juga. Jadi tidak ada limbah yang terbuang di sini. Ini dari arang bambu, di mana arang bambu ini kita olah menjadi tekstil dan nanti akan dijadikan motif batik khas dari Kabupaten Tangerang. Jadi banyak produk-produk yang sudah dihasilkan juga dari anak-anak sanggar kami yang berkolaborasi dengan Yayasan Topi Bambu. Perkenalkan, inilah hasil karya kreatif dan inovatif dari Yayasan Topi Bambu juga. Selain membuat inovasi produk, kita juga memanfaatkan serat
alam yang ada di Provinsi Banten. Salah satunya kearifan lokal yang ada di Banten yaitu tenun baduinya. Ya, kita buat kombinasi komodifikasi tenun baduy dengan bambunya, ya kan. Kemudian kita juga inovasi ini menjadi ini kan pemanfaatan inovasi kreatif dan inovatif dari bambu menjadi peci bambu. Kalau topi bambu biasa dipakai sekali, kalau ini bisa dipakai berkali-kali untuk kegiatan sholat ya, khusus umat Islam. Dan ini kami inovatornya untuk membuat peci ini sudah dihakikan juga, sudah haki. Termasuk semua produk yang kita buat selalu kita buat haki agar memang tercatat. Kemudian ini produk-produk lainnya, termasuk produk-produk yang serat alam rotan, kemudian ini dari bulu kelinci sangat banyak. Termasuk yang di sana juga ada apa namanya topi dan sepatu lainnya. Mudah-mudahan perjalanan kami yang sudah punya portofolio, kami juga sudah membuat buku. Berharap tahun depan kami akan membuat museum topi bambu. Dengan adanya museum topi bambu atau museum berkaitan dengan kriya, museum berkaitan dengan kearifan lokal yang ada di Banten, maka akan memberikan manfaat bagi para pelajar, mahasiswa dan masyarakat. Di samping itu juga dengan adanya museum tadi, kita berharap menjadi wisata edukasi.